Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu Hikayat. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015, kemudian peta konsep pada materi Hikayat ada 4, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, baik lisan maupun tulis, menceritakan kembali isi cerita hikayat yang didengar dan dibaca, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dari hikayat dan cerpen, dan yang terakhir adalah mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai. Baik teman-teman, silakan simak dan pahami dengan saksama untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai hikayat. Kita masuk ke subbab yang A, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, baik lisan maupun tulis. Ada 3 topik yang akan kita bicarakan ke depan, yakni yang pertama mengidentifikasi isi pokok, mengidentifikasi karakteristik, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa hikayat ini adalah salah satu cerita rakyat, jadi masuk dalam kategori salah satu cerita rakyat. Nah, cirinya apa? Ya karena ini adalah titipan budaya dari nenek moyang kita. Ya, turun-temurun sampailah pada saat ini teman-teman mempelajari hikayat dan saat ini materi hikayat masih ada begitu. Kemudian, hikayat harus dilestarikan dan dikembangkan. Nah, dilestarikan dalam arti apa? Ya, tugas sebagai generasi penerus bangsa, yaitu kita harus tetap melestarikannya. Lalu, mengembangkannya, tentu kita akan mengembangkan hikayat, ya, dalam konteks nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kita kembangkan, kita relevansikan dengan kehidupan saat ini, kita tiru, kita ikuti nilai-nilai yang masih berlaku, begitu. Berikutnya, hikayat ini punya fungsi spesifik, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai sarana hiburan, ya. Yang kedua ada nilai pendidikannya atau fungsi sarana pendidikan, dan yang terakhir adanya hikayat itu berarti menunjukkan budaya bangsa kita. Ya, ini adalah beberapa hal yang patut teman-teman ketahui mengenai hikayat. Kita lanjutkan ya. Di dalam buku paket ada hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Cukup banyak, maka teman-teman baca, pahami dengan cara pause video ini atau ambil buku di buku paket ya, dibaca dan dipahami. Setelah itu ada tugas yang menyertai, yaitu ada 1-10 pertanyaan ya, silahkan dijawab. Di sini saya sudah menjawab 3 pertanyaan ya, dari siapakah Indra Bangsawan, bagaimana keadaan kelahiran Indra Bangsawan, dan siapakah putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra Bangsawan. Nah, semua jawaban ada di sini, tapi sudah saya tampilkan di sini. Kemudian untuk pertanyaan 4-10 silahkan cari sendiri. Berikutnya yang kedua ada pertanyaan mengenai isi ya. Teman-teman disuruh untuk mencari isi dari hikayat Indra Bangsawan ini. Nah, sudah saya kotak-kotak warna merah ya. Ini adalah isi atau bagian penting dalam hikayat Indra Bangsawan. Teman-teman tinggal salin saja, ganti dengan bahasa yang baik dan benar. Artinya ini menggunakan bahasa hikayat ya, silahkan diganti menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tugas yang menyertai berikutnya adalah menggabungkannya menjadi sinopsis. Jadi ketika kotak-kotak ini teman-teman sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian disatukan jadilah sinopsis. Kemudian ada lagi ya teman-teman disuruh untuk mendata pokok-pokok hikayat Putri Kemuning ya. Di sini sudah saya kotak-kotakkan dan masukkan dalam tabel. Ini ceritanya. Saya sudah menemukan satu isi pokoknya ya. Ya, teman-teman tinggal cari yang lain gitu. Kemudian nanti jadilah satu sinopsis jika teman-teman menggabungkan isi pokok dari beberapa yang telah ditemukan. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu mengidentifikasi karakteristik hikayat. Ya, teman-teman perlu ketahui juga bahwa hikayat ini salah satu cirinya atau karakteristiknya adalah mustahil. Ya, mustahil artinya apa? Tidak logis karena tidak masuk nalar. Apanya yang mustahil? Beberapa bagian dalam ceritanya. Contoh dalam Indra Bangsawan ya, kemustahilannya dapat ditemui pada bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, ini tidak logis, tidak nalar, dan sangat mustahil. Berikutnya, seorang putri keluar dari gendang. Nah,
ya ini juga dianggap mustahil gitu. Nah, ini masuk dalam karakteristik hikayat kategori mustahil. Berikutnya kesaktian, yaitu tokoh mempunyai kesaktian mandraguna, ya punya kesaktian yang tidak ada di zaman sekarang gitu ya. Contohnya Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Ya, jadi postur Garuda ini pasti besar sekali karena dapat merusak sebuah kerajaan. Nah, Syahperi dapat mengalahkannya. Berarti Syahperi mempunyai kesaktian. Kemudian raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Ini juga sudah jelas ya. Ini mengandung kesaktian yang dimiliki oleh raksasa ya. Kemudian Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa ya. Buraksa berarti ini adalah satu makhluk yang dianggap sebagai musuh ya pengacau gitu. Ini dapat dikalahkan oleh Indra Bangsawan melalui kesaktian yang ia miliki. Berikutnya hikayat juga karakteristiknya anonim, yaitu tidak diketahui pencipta atau pengarangnya. Nah, ini tidak diketahui. Berkembang dari mulut ke mulut ya, berkembang dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, maka dianggap tidak mempunyai pencipta atau pengarangnya. Dan yang terakhir adalah hikayat ini berkarakteristik istana sentris. Artinya apa? Berpusat pada hiruk kehidupan istana. Mengenai raja, ratu, patih, mungkin ya seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik dari hikayat. Berikutnya ada tugas, yaitu mengenai hikayat Bayan Budiman ya teman-teman, akan mengidentifikasi karakteristiknya, baik itu kemustahilannya, kesaktiannya, dan istana sentrisnya. Nah, saya sudah menemukan satu, yaitu kemustahilan manusia bermusyawarah dengan unggas. Nah, ini mustahil. Pada kutipan yang mana? Silahkan cari sendiri. Kesaktian dan istana sentris juga begitu, silahkan dicari sendiri. Kemudian nomor 3 atau topik yang ketiga itu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Teman-teman, meskipun esensi cerita mustahil, anonim, dan istana sentris ya ini dalam hikayat, namun nilai dalam hikayat ini mempunyai relevansi dengan kehidupan saat ini. Ya, mengapa demikian? Karena berkembang pada zaman dahulu, pada era dahulu. Era dahulu juga mempunyai nilai. Nilai apa? Nilai kehidupan begitu. Maka dari itu, meskipun berkembang dari generasi ke generasi, hikayat sebagai hiburan pada era kerajaan-kerajaan zaman dahulu, ya, maka dianggap mempunyai relevansi sampai saat ini. Kenapa? Karena kerajaan juga hidup dan ada pada generasi yang lalu begitu, ya, generasi terdahulu. Maka nilai-nilainya adalah ada nilai religi, yaitu hubungan Tuhan dengan tokoh atau hubungan tokoh dengan Tuhan ya, bisa dibalik. Kemudian sosial, hubungan tokoh dengan tokoh lainnya ya, antar tokoh. Ada nilai budaya juga, hubungan tokoh dengan adat istiadat, kebiasaan, aturan di suatu tempat. Ada nilai moral, yaitu berhubungan antara perilaku dan sikap tokoh. Dan yang terakhir adalah nilai pendidikan, hubungan tokoh dengan berbagai ilmu sebagai pedoman pendewasaan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah nilai-nilai yang ada pada zaman dahulu, zaman hikayat ya, hikayat lahir dulu, sampai saat ini dianggap masih relevan, kelima nilai ini. Nah, kita masih ke hikayat Bayan Budiman, teman-teman dituntut untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini saya sudah memberikan contoh pada nilai religi, yaitu bertakwa kepada Tuhan ya, pada kutipan ini, dan menjunjung tinggi aturan agama. Jadi religi ada 2 ya. Nah, untuk budaya, moral, sosial, dan pendidikan silahkan untuk ditemukan sendiri. Kita masuk ke subbab yang B, yaitu menceritakan kembali isi cerita hikayat yang didengar dan dibaca. Ada 2 topik ya. Kita akan menganalisis nilai-nilai hikayat yang masih sesuai dan menjelaskan kesesuaian nilai-nilai itu ya dengan menggunakan teks eksposisi. Nah, teks eksposisi hadir kembali di hikayat. Topik pertama, menganalisis nilai-nilai hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini ya. Nilai dalam karya sastra berada di balik karya tersebut, dalam hal ini hikayat. Ya, jadi nilainya masih di balik pada karya tersebut, ada di balik karya tersebut, dan wujudnya berupa unsur intrinsik. Ya, maka untuk mengetahui nilai-nilai itu tadi, pembaca harus memiliki rasa kepekaan. Mengapa harus peka? Karena ketika kita peka, maka nilai-nilai itu pun dapat kita lihat dengan jelas. Ya,
Nilai sosial dan nilai budaya pada era istana sentris ini tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi saat ini, ya. Dan ada pula yang tidak relevan. Oke ya, kita hadirkan kembali ada nilai agama, yaitu dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai sosial berkaitan dengan kemasyarakatan yang ditandai kepatutan dan kepantasan. Kemudian ada nilai budaya, yaitu hubungan tokoh dengan adat istiadat, kebiasaan, aturan di suatu tempat. Ada nilai moral, yaitu berkenaan budi pekerti, perilaku tata susila, dan ada nilai pendidikan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Namun, pada bagian ini, teman-teman juga harus paham bahwa tidak sepenuhnya nilai masih digunakan pada kondisi atau kehidupan saat ini. Oke, kita hadirkan lagi hikayat Bayan Budiman. Tugasnya adalah mencari kutipan hikayat ya yang akan dianalisis kandungan nilainya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh ya. Kutipan hikayatnya saya masukkan di sini ya, teman-teman tinggal menganalisis kandungan nilai. Seperti pada kutipan yang pertama, analisis kandungan nilainya adalah hingga saat ini masyarakat masih memegang teguh nilai edukasi dengan memberikan pendidikan ilmu umum dan ilmu agama bagi anak-anaknya. Ya, yang lain silahkan direlevansikan analisis kandungan nilai. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Oke, masih ingatkah struktur eksposisi, teman-teman? Oke ya, nilai dalam hikayat yang masih relevan dengan kehidupan sekarang akan lebih mudah dipahami jika diubah menjadi teks eksposisi. Pengubahan tersebut dengan menyesuaikan strukturnya atau struktur eksposisi, ya. Oke, di sini kita mulai dari nilai dalam hikayat. Kita ambil nilai didaktis ya, yaitu kewajiban untuk mempelajari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu di dunia. Oke ya, kita ambil satu nilai dalam hikayat, kita ubah menjadi tesis atau pernyataan sikap. Ya, jadi hingga saat ini kewajiban menuntut ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama ini masih relevan. Nah, ini ya, jadi kerelevansiannya kita ubah di sini. Kemudian dari sini teman-teman akan mengubah menjadi teks eksposisi. Nah, ini dia teks eksposisi. Silahkan baca, pahami ya. Di sini ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulangnya. Nah, ini pengubahan teks eksposisinya. Caranya bagaimana? Nih, caranya. Cara pengubahannya nilai dalam hikayat ya, kita ambil di sini, kemudian kita ubah tesis, kemudian kita tambahkan argumentasi sesuai dengan pendapat kita, dan kemudian kita tegaskan ulang. Nah, silakan baca dan pahami ya cara pengubahannya agar teman-teman nanti dapat mengubah nilai dalam hikayat menjadi teks eksposisi yang akan lebih mudah dipahami bagi pembaca. Baik teman-teman, untuk sesi pertama pada materi hikayat telah usai. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.